Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan maghrib yang mulia ini sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 158, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Barang siapa saja yang berhaji ataupun berumrah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk melakukan tawaf seputaran Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, maka itu adalah kebajikan bagi dirinya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima syukur dari hamba-Nya dan juga Maha mengetahui dari apa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian pada jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca dua riwayat mengenai sababun nuzul surat Al-Baqarah ayat 158, di mana di dalam kedua riwayat tersebut diungkapkan atau disampaikan kepada kita oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, mengoreksi pemahaman salah satu keponakan beliau yang bernama Urwah bin Zubair bin Awam, atau juga putra Asma binti Abi Bakrin yang tidak lain merupakan kakak kandungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awalnya Urwah salah paham terhadap ayat tersebut sehingga kemudian diluruskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana orang Ansar dahulu menyembah salah satu berhala namanya Al-Mannah atau Riyah. Jadi berhala yang bernama Al-Mannah atau Riyah ditempatkan oleh orang Arab jahiliyah di salah satu tempat yang disebut dengan Musyallal, di lembah daripada Bukit Safa. Oleh itulah sebab setiap kali orang-orang Ansar melakukan umrah ataupun berhaji ke Baitul Ka'bah, mereka terngiang-ngiang masa jahiliyah dulu melewati berhala yang mereka sembah, Al-Mannah atau Riyah. Dan mereka merasa berat untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, sampai mereka pun kemudian bertanya tentang hal tersebut langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak menjawab, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Baqarah 158. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat yang lain yang juga sudah kita baca, atau lebih tepatnya sudah kita jelaskan walaupun nasnya, walaupun teks tafsirnya belum sempat kita baca, yaitu riwayat Imam Sya'bi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai sababun nuzul daripada surat Al-Baqarah 158. Berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, karena isafu ala Safa, dulu di Bukit Safa terdapat satu berhala namanya Isaf. Wa kanat nailatu alal Marwah, sedangkan ada satu berhala lagi namanya Nailah, diletakkan oleh orang Arab jahiliyah di atas Bukit Marwah. Wa kanu yastalmunahuma fataharraju ba'dal islam minat tawafi bainahuma. Dan dua berhala itu Bapak Ibu dihormati, disembah, dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat ritual bermunajatnya orang-orang Arab jahiliyah. Fataharraju ba'dal Islam, kemudian mereka menjadi merasa bersalah sendiri setelah masuk ke dalam agama Islam, minat tawafi bihima, untuk melakukan tawaf di antara Bukit Safa dan Marwah, karena di situ masih ada dua berhala tadi, Isaf dan Nailah. Fanuzilat hadhil ayat, bahkan sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, bukan saja orang Arab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menurut riwayat yang kedua keberatan untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Sampai-sampai Rasulullah kalau umrah maunya tawaf saja. Setelah tawaf, sholat di makam Ibrahim, Rasulullah tidak melanjutkan dengan sa'i di antara Safa dan Marwah. Alasannya tadi, pada kedua bukit tersebut ada berhala yang diagungkan oleh orang Arab jahiliyah. Khawatir Rasulullah kalau Nabi melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, maka itu akan menjadi dalil pembenar bagi orang-orang Quraisy. Lihat saja, Muhammad masih mengagungkan Tuhan yang kita sembah, buat apa kalian masuk ke dalam agamanya Muhammad? Itulah sebab kemudian Bapak Ibu, Rasulullah dikoreksi sama Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 158. Wa dzakara Ibnu Ishaqin fi kitab sirah. Jadi Imam Ibnu Ishaq yang riwayatnya nanti diteruskan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitab sirah, di dalam kitab sejarah yang sangat terkenal namanya Sirah Ibnu Hisham. Jadi perawi Bapak Ibu, penutur riwayat sejarah yang paling tua yang sampai ke zaman kita di saat ini namanya Ibnu Ishaq.
Tapi Ibnu Ishaq ini perawi. Nah, beliau hanya merawi, hanya menutur. Nah, kalau bahasa kita sekarang hanya berhikayat, tidak menulis, tidak ada satupun catatan tertulis hasil karya-karya beliau atau tutur beliau, hikayat beliau itu tidak pernah dibukukan. Sampai datang generasi berikutnya namanya Imam Ibnu Hisham. Beliau punya kerja, salah satu proyek besarnya Imam Ibnu Hisham itu mengumpulkan semua riwayat, semua hikayat sejarah dari Imam Ibnu Ishaq. Dikumpullah oleh Imam Ibnu Hisham di dalam satu kitab tebal, 4 jilid, satu jilid itu 800-an halaman. Namanya Sirah Ibnu Hisham. Itu salah satu kitab sirah yang otoritatif Bapak Ibu dalam membaca sejarah Islam ya. Jadi kalau disebut Imam Ibnu Ishaq itu tidak pernah diragukan dalam kajian sejarah Islam. Riwayat beliau itu riwayat yang paling tua di antara para perawi yang sampai hikayatnya ke zaman kita hari ini. Ya, itu tidak lain karena barokah riwayat beliau dibukukan oleh generasi berikutnya yang bernama Imam Ibnu Hisham. Kalau hanya sekedar ditutur tetapi tidak ada yang kemudian yang menulis tuturan beliau, Bapak Ibu, mungkin juga kita tidak akan pernah kenal di dalam sejarah tokoh yang bernama Imam Ibnu Hisham. Jadi Bapak Ibu, Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat sejarahnya dari Imam Ibnu Ishaq fi kitab sirah, di dalam kitab sirah, yaitu kitab sirahnya Imam Ibnu Hisham. Apa kata beliau ini? Penjelasan tambahan ya dari Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah yang tadi baru saja kita bacakan. Kata Imam Ibnu Ishaq, anna isafan wa nailatan kana basyaraini. Dulunya awalnya Isaf dan Nailah, 2 sosok manusia biasa. Nah, jadi kemudian dikutuk. Sama lah Bapak Ibu kayak cerita rakyat di kita, orang durhaka seperti maling kundang dikutuk jadi batu. Jadi Isaf dan Nailah dulu juga sama. Kalau di Gayo itu ada hikayat tentang Ratu Pukes ya. Nah, Ratu Pukes itu konon dikutuk Bapak Ibu sehingga menjadi batu. Begitu juga di Sumatera Barat ada cerita tentang orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya, kemudian dikutuk sehingga berubah jadi batu. Ya, itu cerita rakyat, kita tidak tahu benar atau tidaknya. Tetapi ini riwayat benar kalau sudah dikutip oleh Imam Ibnu Ishaq. Kata beliau, anna isafan wa nailatan kana minal basyaraini. Awalnya Isaf dan Nailah itu 2 sosok manusia. Fazanaya dakhilul Ka'bah. Keduanya berzina di dalam Ka'bah. Isaf itu laki-laki, Nailah perempuan Bapak Ibu ya. Isaf itu seorang manusia berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Nailah seorang manusia berjenis kelamin perempuan. Fazanaya dakhilul Ka'bah. Keduanya berzina bukan di tempat sembarangan, di dalam Ka'bah ya. Betul-betul jahiliyah itu ya. Ya, famasakha hajaraini fanasabat huma Quraisyun tijahul Ka'bah. Maka Bapak Ibu, 2 manusia ini dikutuk sama Allah sehingga menjadi 2 sosok batu hajaro ini. Nah, tiba-tiba berubah menjadi batu. Maka kalau kita baca di dalam kitab sirah Imam Ibnu Hisham Bapak Ibu, Nailah dan juga Isaf itu berbentuk manusia patung ya. Nailah berbentuk seperti perempuan, mohon maaf, punya payudara dan juga alat kelamin perempuan. Sedangkan Isaf Bapak Ibu berjenis kelamin laki-laki, postur tubuhnya, fisiknya punya kemaluan laki-laki dan seterusnya ya. Fanasabat huma Quraisyun tijahul Ka'bah. Nah, kemudian orang Quraisy Bapak Ibu mengambil 2 batu
dua sosok manusia yang dikutuk oleh Allah sehingga berubah menjadi batu, diambil, ditaruh di depan pintunya Ka'bah. Nah, mereka berubah jadi batu di dalam Ka'bah, diambil kemudian dibawa keluar, ditaruh di depan Ka'bah oleh orang-orang Quraisy. Buat apa tujuannya? Liya'tabira bihima, agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran bagi siapapun untuk menjaga kemuliaan, kehormatan, keagungan Ka'bah di tanah suci Mekah. Maka Bapak Ibu, kalau kita pergi umrah atau haji, pada saat lihat Ka'bah itu kan disunahkan kita sama Rasulullah untuk berdoa, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'timan wa takriman wa zid man syarafahu wa karamahu wa azzamahu takriman wa ta'timan wa mahabbatan. Ya Allah, tambahlah kemuliaan rumah ini, tambahlah keagungan mulia ini rumah ini, tambahlah kehormatan rumah ini, wazid man syarafahu, dan juga tambahlah kemuliaan siapapun yang telah memuliakan rumah Allah Ka'bah. Ya, tambahlah kehormatan, tambahlah keagungan, tambahlah kecintaan di dalam hati kami. Nah, kalau seperti itu doa Bapak Ibu, jangan heran kalau orang sudah pergi ke sana, kepingin balik pergi ke sana, karena tidak sadar kita yang berdoa untuk selalu melekat kalbunya dengan Ka'bah. Nah, sehingga itu menarik sekali, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, orang Konya itu sekarang salah satu provinsi di Turki, Bapak Ibu ya. Beliau berkata dalam salah satu syairnya, namanya Masnawi. Kata beliau, Ka'bah hanya melepas fisik kita kembali ke tanah air, tapi dia menawan kalbunya umat Islam untuk tetap berada di Ka'bah. Jadi kita pergi ke Ka'bah, Pak Haji umrah, fisik kita diizinkan pergi pulang, tawaf wada, minta izin pamit balik ke kampung, diizinkan sama Ka'bah. Tapi hati kita nggak diizinkan, ditawan, disandra oleh Ka'bah itu. Maka setiap orang sudah pergi ke sana pasti kepingin balik lagi ke sana, Bapak Ibu. Itu kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi di dalam syair Masnawinya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, oleh orang Quraisy, agar menjadi pelajaran kepada orang banyak, dua patung tadi ditaruh di depan Ka'bah ya. Liya'tabira bihiman nas, semoga orang-orang yang datang ke Ka'bah itu bisa mengambil ibrah, menjadi pelajaran. Falamma tala ahduhuma abada, tapi setelah berlalu waktu yang sangat lama, dua berhala yang dikutuk itu justru disembah oleh orang Arab. Jadi berubah, itulah bahayanya Pak. Kalau nggak ada ulama yang menjaga akidah umat, ya awalnya kemudian hanya untuk menjadi pelajaran, lama-lama disembah, ya kan? Itu kan mitosnya macam-macam. Akhirnya bukan lagi hanya untuk mengambil ibrah, jadi sesembahan. Maka Rasulullah khawatir betul Pak, tahu manusia itu punya kecenderungan berlebih-lebih menghormati seorang orang yang mulia. Rasul tahu itu. Bapak Ibu kan tahu dalam sejarah, sebab orang musyrik pertama sekali Pak, gara-gara berlebihan mengagungkan kuburannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi Nabiullah Nuh itu awalnya kuburannya diziarahi, tapi belakangan Pak disembah. Ya. Imam Ibnu Taimiyah Bapak Ibu di Damaskus dikuburkan di Maqbarah As-Sufiyah, perkuburan ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi terkenal dari Damaskus di situ semua dikuburkan di kompleks itu Pak. Termasuk yang terakhir Profesor Dr. Ramadan Al-Buti saat meninggal dunia tahun berapa itu? Tahun 2016 atau 2017, saat beliau sedang memberikan majelis taklim pada sholat subuh, dibom kan masjidnya, meninggal beliau dikuburkan di situ. Dan Imam Ibnu Taimiyah ini Bapak Ibu orang yang paling anti dengan TBC.
takhayul, khurafat dan bid'ah. Pokoknya yang aneh-aneh langsung dicap takhayul, khurafat dan bid'ah itu sama Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga banyak orang-orang Wahabi menjadikan fatwanya Imam Ibnu Taimiyah sebagai rujukan. Tapi walaupun seperti itu, Imam Ibnu Taimiyah tidak memusuhi tasawuf. Cuman beliau ingin memurnikan praktek tasawuf dari ajaran-ajaran sempalan, ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi Bapak Ibu, ternyata kalau kita pergi ke Damaskus, ke kuburannya beliau, tempat beliau dijadikan tempat khurafat sekarang. Jadi orang Damaskus itu Bapak Ibu kalau punya hajat, hajatnya ditulis di kertas, kertasnya dilempar ke kuburannya Imam Ibnu Taimiyah. Ulama yang paling anti dengan takhayul, khurafat dan bid'ah, kuburannya dijadikan tempat seperti itu. Rasulullah tahu betul, maka menjelang beliau wafat, Rasulullah punya kekhawatiran itu, Pak. Ya, khawatir kuburannya disembah sama umatnya. Maka Rasulullah berdoa kan sama Allah, Allahumma la taj'al qabri asnaman yu'bad. Ya Allah, seandainya saya nanti mati, jangan sampai kuburan saya itu dijadikan berhala yang disembah. Nah, itu doa Nabi ya. Alhamdulillah sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada satupun orang yang menjadikan kuburannya Rasulullah sebagai tempat sesembahan. Saya pernah satu kali ke Jordan, Bapak Ibu. 2 kali sudah ke Jordania. Dua kali Pak. Alhamdulillah berkesempatan ziarah ke kuburannya Nabiullah Syuaib di Jordan itu. Di Mesir sudah beberapa kali ke kuburannya Nabiullah Harun. Ya, kuburannya Nabiullah Syuaib itu sepi, nggak ada penziarah. Ya, dalam hati saya lega. Seandainya di Aceh, karame urang peleuh ka oi. Seandainya di Aceh ya, entah apa-apa mungkin kuburannya ada majelis zikir atau macam ya. Khawatir juga kita dengan hal-hal yang seperti itu, walaupun tidak ada salah kita berzikir di kuburan, tetapi Bapak Ibu kalau dipraktekkan oleh orang awam, akidahnya nanti takutnya salah, mintanya ke kuburan, dan itu yang tidak diizinkan di dalam syariat kita ya. Nah, jadi dengan berlangsungnya masa, berlalunya waktu Bapak Ibu, falamma qala ahduhuma abada, akhirnya 2 berhala yang dulu adalah manusia terkutuk disembah sama orang Quraisy. Summa hawwala ila Safa wal Marwah, saat makin ramai yang menyembah 2 berhala tadi, Isaf dan Na'ilah, orang-orang Quraisy meletakkannya di tempat yang tinggi, di dekat dengan Ka'bah. Bukit yang paling tinggi Bapak Ibu yang berada di dekat Ka'bah itu ya Safa dan Marwah. Tidak ada yang lebih dekat yang lain daripada Safa dan Marwah. Ditaruh di atas puncaknya itu. Di atas puncak Safa ditaruh Isaf, di atas puncak Marwah ditaruh Na'ilah. Nah, itu awal penyimpangannya ya. Fanasabahu nalika, mereka tegakkan 2 patung itu di atas 2 bukit tadi. Fakana man tafa bis Safa wal Marwah yastalmihuma, barang siapa yang melakukan sa'i atau yang melakukan putaran di antara Safa dan Marwah pasti mengecup, menyalami atau mengangkat tangan sebagai tanda hormat. Kalau kita dalam syariat kan itu cuma kita lakukan dengan Ka'bah Bapak Ibu ya. Nah, mereka dengan 2 berhala terkutuk itu. Ya, maka itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW ragu untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah karena di zaman itu masih ada 2 berhala tadi. Nah, sampai dikuatkan oleh Allah dengan turunnya ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dengan semata-mata turunnya ayat itu, apalagi disambung faman hajjal baita wa tamara, barang siapa berhaji ataupun berumrah, fala junaha alaihi ayatawafa bihima, dan dosa melakukan tawaf di antara keduanya. Nah, menjadi yakinlah Rasulullah kalau ini boleh dikerjakannya. Sampai pada pertemuan yang lalu kita sampaikan Bapak Ibu, ini dibabkan bahkan oleh para ulama menjadi
la yatrukul munkar li ajlil ma'ruf. Kita tidak boleh meninggalkan perbuatan yang ma'ruf. La yatrukul ma'ruf li ajlil munkar. Tidak boleh meninggalkan perbuatan ma'ruf meskipun di situ ada bau-bau mungkarnya. Ya, buktinya apa? Rasulullah tetap diperintahkan sa'i di antara Safa dan Marwah meskipun di situ masih ada berhala yang disembah. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga dijelaskan kepada kita wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah At-Tawil. Hadisnya panjang tetapi di sini dikutip tarfun mu'allaq. Ya, potongan hadis, kutipan hadis saja dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari sekian panjang hadis yang bercerita tentang hal itu di dalam sahih Muslim. Wafihi, salah satu bentuk kutipan di dalam Sahih Muslim itu kata Imam Ibnu Katsir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min tawafih. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari tawafnya, yaitu tawaf bil baiti, seputaran Ka'bah ya. Ada ila rukni fastal mahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rukun. Maksudnya rukun pertama dan terakhir yaitu Hajar Aswad. Nabi Muhammad mengecup. Kalau dulu kan sunnahnya mencium Pak. Kalau sekarang agak susah itu sunnah mencium. Ya kita cukup mengecup. Tetapi bagi yang mampu silakan, lebih baik tutup tawaf itu dengan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak sanggup ya cukup dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar, melambaikan tangan sambil mengecup tangan kanan kita dan mengisyaratkan ke arah Ka'bah. Ya kalau dulu Rasulullah mencium, ya sekarang agak susah mencium. Saya sudah haji beberapa kali, umrah tiap tahun, alhamdulillah belum pernah cium Hajar Aswad. Kemarin istri saya berontak, harus cium kata dia. Bawalah istri saya itu. Dikit lagi udah mau masuk ini. Kata istri saya, Bang Bekli, rabi mulut. Takut juga kita kan meninggal anak orang di Ka'bah mundur. Padahal dikit lagi itu, habis keluar orang itu langsung bisa masuk saya. Tapi istri saya nggak keluar lagi, ya udah balik lagi. Nggak bisa juga cium Hajar Aswad. Ya, ada ila rukni. Jadi Rasulullah kembali ke rukun yang terakhir yaitu Hajar Aswad. Beliau kecup, summa kharaja min babis Safa. Kemudian Rasulullah keluar dari bab Safa, ya tentu setelah turunnya ayat ini ya. Jadi setelah tawaf Rasulullah mengerjakan 2 rakaat di makam Ibrahim, ya itu kan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, firman Allah. Ya, kemudian Rasulullah keluar dari babus Safa, dulu dibuatkan pintu Pak, babus Safa. 2008 saya haji masih ada itu pintu babus Safa. Sekarang satu pintu semua, nggak ada lagi babus Safa itu. Kalau babus Safa itu Pak setentang dengan Hajar Aswad, langsung kita keluar di situ langsung nampak Bukit Safa. Nah, sekarang nggak lagi seperti itu bentuknya ya. Kita keluar dari satu tempat ditulis di situ Babul Mataf, bab untuk Babul Mas'a, bab tempat untuk kita bersa'i, keluar langsung ke ke tempat Mas'a. Dan sa'i sekarang nggak boleh lagi di lantai tanah, di lantai bumi ya, harus di lantai 1 itu, nggak boleh lagi di lantai dasar ya sekarang. Summa qala wa huwa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu Safa naik ke Bukit Safa. Dan beliau kemudian membaca ayat tadi, Inna Safa, maka orang yang sa'i Pak untuk kali pertama saat dia mendaki Bukit Safa, sunnah dia baca ayat tadi, Inna Safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita dan seterusnya. Summa qala ibda bima bada Allahu bih. Kemudian Rasulullah bersabda, mulailah kalian sa'i sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai. Apa maksudnya? Allah di dalam ayat itu kan lebih dahulu menyebut Safa, baru kemudian Marwah. Begitu juga kita dalam melakukan sa'i, mulai dari Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Wa fi riwayatin Nasa'i, di dalam riwayat Sunan An-Nasa'i, Rasulullah juga bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih.
mulailah sa'i kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai, yaitu mulai dengan melakukannya dari Bukit Safa dan berakhir ke Bukit Marwah. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Syuraih hadatsana Abdullah bin Muhammad an Atha an Abi Rabbah an Safiyah binti Syaibah an Habibah binti Abi Tajarah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah. Ada seorang sahabiat namanya Habibah binti Abi Tajarah. Beliau menyaksikan, pernah suatu hari menyaksikan Rasulullah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, wan nasu baina yadayhi, dan para sahabat pada ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini pasti bukan haji. Karena kalau haji, sa'i dalam tawaf ifadah dilakukan tidak dalam menggunakan pakaian ihram. Ya, Bapak Ibu tawaf ifadah dan kemudian dilanjutkan dengan sa'i itu sudah nggak pakai lagi baju ihram. Nah, ini umrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesaksian Habibah binti Abi Tajarah ini bukan haji tapi umrah, ya. Wahwa wara'ahum, dan banyak orang di belakangnya Rasulullah ngikut Rasulullah di depan. Wahwa yas'a, beliau lari-lari kecil lakukan sa'i, ya, terutama pada saat ketemu lampu hijau itu sunnah lari-lari kecil sambil baca doa Rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab dan seterusnya. Hatta ara rukbatai, sampai nampak lututnya Rasulullah. Nah, lemah teut Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Min syiddati sa'i yaduru bihi izarahu, karena beliau agak kencang larinya dan capek. Ya, orang capek itu kan ke mereh, nggak rapi lagi, ya, apa izarnya itu, ikatan bawahnya itu, ya. Nah, jadi nampak rukbatai, nampak itu lututnya Rasulullah pada saat berlari-lari kecil di antara, kalau sekarang lampu hijau satu dengan lampu hijau yang lainnya. Wahwa yaqul, nah, sambil Rasulullah menyeru, ya, sambil beliau lari, sambil beliau melakukan sa'i, beliau menyuruh is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, bersa'ilah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian sa'i, baik ibadah haji ataupun umrah. Ibadah sa'i itu termasuk rukun daripada dua ibadah tadi, ya. Maka Bapak Ibu, dalam hadis tidak ada riwayat doanya Rasulullah waktu sa'i, beda dengan tawaf. Tawaf itu ada doa dari Nabi. Tawaf pertama ini doanya, tawaf kedua ini doanya, tawaf ketiga ini doa. Sa'i itu Pak, satu-satunya ada doa dari Nabi itu kapan? Waktu lari-lari kecil lampu hijau itu. Rabbil fir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam dan seterusnya sampai akhir. Yang lain tidak ada doanya. Jadi Nabi banyak berzikir, banyak. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun min al-hafatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.